Hari ini kita akan membahas sedikit pendahuluan tentang social network analysis. Di materi hari ini kita tidak akan membahas banyak lah, maksudnya tidak akan membahas lama gitu. Karena materi kita tentang social network analysis ini untuk satu semester itu tidak terlalu banyak, jadi kita harus irit gitulah. Jadi kita bahasnya sedikit, tapi kita coba nanti kita cari yang orang telah lakukan seperti apa. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ingin melakukan riset tentang social network analysis. Nah, karena di judulnya adalah social network analysis gitulah, jadi kata yang paling penting itu di kalimat tersebut adalah network gitulah. Kita kenal juga mungkin dengan istilah jaringan. Kemudian orang juga ada yang menyebut jejaring gitulah. Tapi sepertinya antara jejaring dengan network itu ada perbedaan. Mungkin kalian nanti bisa cek sendiri gitulah di Kamus Besar Bahasa Indonesia antara jejaring dengan jaringan itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat, karena kita sudah belajar tentang network, khususnya komputer network gitu ya, jaringan komputer, maka contoh yang paling mungkin mudah diterima itu adalah kasus yang pernah kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat jaringan itu adalah sekumpulan titik gitulah yang saling terhubung oleh garis. Pada kasus ini kita bisa melihat titik itu adalah komputernya. Nah, istilah titik itu bisa kita sebut atau biasa umumnya orang lain sebut sebagai vertex atau node. Kemudian garis-garisnya, garis-garisnya itu adalah yang menghubungkan titik ke titik lainnya. Nah, istilahnya itu adalah edge. Nah, pada kasus di sini node-nya itu adalah komputer, gitulah. Nah, itu router juga bisa kita anggap sebagai node, atau mungkin kalau misalnya kita berasumsi node itu adalah komputer saja, gitulah. Kemudian switch dan router misalnya kita anggap sebagai numpang lewat saja, itu juga bisa. Tapi misalnya kita menganggap kalau misalnya router, switch dan access point sebagai node juga, itu juga bisa. Itu tergantung dari asumsi kita sendiri. Nah, ini contoh di jaringan komputer. Kemudian contoh yang lain itu adalah misalnya jaringan listrik, itu ternyata jaringan juga gitulah. Jadi misalnya node-nya itu, kalau di kasus ini node-nya ada gedung, ada power station, kemudian ada rumah gitulah, ada pabrik gitu. Nah, itu yang menjadi titiknya atau node-nya. Sedangkan yang menjadi edge-nya itu adalah ya kabel listriknya gitulah. Jadi kabel listrik itu kita anggap sebagai edge atau garis penghubung antar node-nya. Kasus yang lain itu adalah transportasi gitulah. Transportasi, kasus yang di sini yang kita lihat di gambar itu transportasinya adalah transportasi udara. Nah, di sini node-nya bisa kita lihat itu adalah bandara udaranya gitulah. Jadi airport itu sebagai node-nya. Jadi node-nya bukan pesawat gitulah, tapi node-nya itu adalah
bandara atau airport. Kemudian yang menjadi edge-nya itu jalurnya, jalur penerbangannya. Nah, artinya kalau misalnya transportasi udara bisa, artinya transportasi laut pun juga bisa, atau transportasi darat pun juga bisa. Nah, kalau transportasi laut kira-kira yang menjadi node-nya apa? Ada yang bisa bantu saya nggak? Yang menjadi titiknya apa kalau transportasi laut? Silakan, mungkin ada yang bisa bantu saya. Bisa di kolom chat atau bisa langsung berbicara. Oke, pelabuhan ya. Jadi yang menjadi node-nya adalah pelabuhan. Kalau darat kira-kira yang menjadi node-nya apa? Silakan di kolom chat, silakan. Stasiun lah, stasiun, terminal gitulah. Ada kemungkinan nggak kita membuat yang lain lagi, misalnya kita membuat pangkalan ojek, ya bisa juga gitulah, pangkalan ojek gitulah. Nanti kita lihat untungnya apa sih gitulah kalau misalnya kita tahu yang seperti ini gitulah. Tapi kita lihat dulu contoh-contoh yang lain. Nah, karena di Kalimantan nggak ada kereta api gitulah, jadi kita mungkin kada pernah melihat gitulah. Tapi mungkin yang di Jawa gitu kan, itu ada juga transportasinya pakai kereta api gitu. Jadi yang jadi node-nya itu adalah stasiunnya, stasiun kereta apinya. Kemudian yang menjadi edge-nya itu jalurnya. Nah, ini yang kita bisa lihat gitulah. Nah, kemudian dalam kasus social network, artinya kalau kita punya jaringan sosial gitulah. Jaringan sosial itu nggak harus di Facebook, nggak harus di Instagram lah. Kalian seorangan pun bisa, maksudnya kalian di kelas pun kan punya jaringan sosial, jaringan pertemanan. Kalau di kantor itu juga ada jaringan pertemanan juga di kantor gitulah. Kalau misalnya bubuan ikam di masjid juga itu ada jaringan juga pertemanan. Walaupun misalnya kada berkawan di kampus, kada berkawan di mana, tapi di masjid berpenderan misalnya gitulah. Berpenderan pas lagi berabutan nasi bungkus misalnya gitu. Nah, itu juga sebagai jaringan. Nah, yang di sini kalau kita lihat yang jadi node-nya adalah orang gitulah. Kemudian yang menjadi edge-nya itu adalah dia temenan atau enggak gitulah. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kita bisa melihat dengan maksudnya kalau yang listrik atau yang komputer khususnya yang LAN gitulah, kita bisa melihat dengan jelas edge-nya atau garisnya gitulah, karena bisa terlihat dengan secara fisik gitu. Nah, tapi kalau misalnya seperti kalau jaringannya pakai wireless, kita edge-nya tidak terlihat secara fisik gitulah. Nah, itu bisa kita anggap nanti istilahnya apa gitulah. Kemudian kalau misalnya jaringannya kalau transportasi kereta itu juga kita bisa melihat secara fisik gitu, jalurnya atau garis penghubungnya antar stasiun. Kemudian kalau yang jalan juga gitulah, jalan yang darat gitu, itu kita juga bisa melihat secara fisik, yaitu jalannya sendiri sebagai garis penghubungnya. Nah, tapi kalau kasusnya misalnya yang tadi yang wireless network gitulah, kemudian yang udara kita nggak bisa melihat gitulah.
Kemudian yang pertemanan juga itu kita tidak bisa melihat garisnya secara fisik gitu. Nah, nah di sini kita bisa lihat kalau untuk kasus pertemanan itu edge-nya itu adalah ya pertemanan gitulah. Misalnya si Mbak yang baju ungu dengan Mas yang baju biru gitulah, itu berteman, artinya kita tandai misalnya itu satu misalnya gitu. Nah, nanti kita lihatlah bagaimana kita melakukan itu. Nah, kemudian tadi kita sudah disebutkan lah, jadi jaringan tadi itu bisa kita kategorikan, ada jaringan fisik seperti jaringan listrik tadi, jaringan transportasi gitulah. Tapi jaringan transportasinya bukan semuanya lah, yang pesawat udara mungkin kita nggak kadang melihat lah itunya garisnya gitu. Nah, kemudian ada jaringan non fisik, itu jaringan informasi. Kemudian jaringan sitasi, kemudian satu lagi tadi yang tidak terlihat mungkin yang wireless network gitulah. Kemudian jaringan sitasi ini maksudnya adalah jaringan, biasanya kan kalau kita membaca paper atau jurnal gitulah, itu kan ada daftar pustakanya tuh. Nah, di daftar pustaka itu adalah dia merefer atau mensitasi dari dokumen lain atau dari pustaka lain gitulah. Nah, itu maksudnya jaringan sitasi gitulah, atau kutipan artikel ilmiah. Kemudian ada jaringan sosial. Jaringan sosial tadi jaringan afiliasi gitulah. Jadi maksudnya seperti jaringan, kalau kantor ini dengan kantor ini ada hubungan atau kerjasama kada gitu. Nah, kemudian jaringan pertemanan, kemudian ya jaringan pertemanan seperti kalian di kelas seperti apa, kemudian kalau misalnya di hima, di BEM seperti apa, itu pertemanan. Kemudian ada jaringan sosial modern lah. Sosial modern ini ya tadi yang di di web sosial media seperti di Facebook, Twitter dan lain-lain, email juga gitulah. Kalau dahulu, ini zaman dahulu lah, zaman dulu sebelum email itu bisa kita gunakan dengan mudah gitulah. Dulu itu kita itu kan, bukan kita lah, kalau kita kan saya mengikut sertakan kalian, ini kan kalian bukan zamannya untuk itu. Dulu itu ada istilah kalau kita ingin berkomunikasi dengan teman kita, mau pakai, bukan teman kita, teman saya gitulah, mau pakai handphone mahal gitu, mau pakai email nggak ada, mau pakai chatting apalagi internet aja nggak ada gitu lah. Jadi salah satunya yaitu pakai surat-suratan, pakai pos gitulah. Jadi tulis kirim, sampai kadang dulu itu waktu dulu kan majalah lah, jadi belum ada web untuk berita gitu, itu belum ada gitu. Jadi majalah bacanya. Kemudian koran, kalau di majalah itu biasanya ada lembaran sahabat pena gitu. Di situ karena ada orang menulis apa, kalau misalnya ada fotonya, kemudian kita bisa kirim surat ke sana, ke dia gitulah, karena ada alamatnya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang manual atau sesuatu yang tidak elektronik, akhirnya dibawa orang ke kasusnya yang Facebook, Twitter. Sama kan, kalian lihat ada di Facebook, oh ini ada orangnya, ada fotonya, ada namanya gitulah. Kemudian kalian add gitulah. Di Twitter juga seperti itu. Nah, sama, tapi kalau dulu ya pakainya seperti itu gitu. Nah, kalau pas sudah surat-suratan gitu, itu nyebutnya sahabat pena, karena ya sahabatnya pakai tulisan lah. SMS juga nggak ada, handphone aja nggak punya dulu kan ya, itu barang belum ada dulu. Nah, coba kalian kena tahu nih mama gitulah,
Kalau sampai mama kalian kada tahu juga, artinya saya yang terlalu tua artinya nih. Coba takuni mama, abah gitulah, bah dulu pernah surat-suratan kada gitu, mak sudah surat-suratan kada, belajar siling kada, artinya harus kalian tingkatkan bertanyanya lah ke nenek gitu nah. Oke, nah kemudian itu tadilah, jadi ini kategorinya ada jaringan fisik, jaringan non fisik, ada jaringan sosial gitulah. Walaupun jaringan non fisik dan jaringan sosial itu sesuatu yang non fisik juga sebenarnya lah. Tapi ya jaringan sosial itu agak beda kalau kita bandingkan dengan jaringan yang non fisik gitulah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ada macam-macam data ternyata yang berhubungan dengan social network ini atau jaringan sosial ini itulah. Jadi yang telah kita ketahui itu adalah data tidak terstruktur lah. Ada yang tahu nggak data tidak terstruktur itu apa saja? Mungkin bisa bantu saya di chat, mungkin data tidak terstruktur itu contohnya apa? Silakan. Kemarin rasanya pernah kita bahas di kuliah yang semester lalu. Atau mungkin kalian ada dijelaskan dosen lain data tidak terstruktur itu contohnya apa. Silakan. Apapun aja kalian tulis di chat, kan nggak ada ketahuan juga. Ketahuan nama sih, tapi kan saya juga tidak tahu NIM-nya berapa gitu. Silakan. Data tidak terstruktur dulu, contohnya apa? Ya, silakan. Yang datanya itu masih belum bernilai, Pak. Anggapannya tidak sulit dibuat nilainya, Pak. Tidak teridentifikasi gitu, nah, Pak. Contohnya apa? Realnya? Contohnya tuh kayak foto bisa, Pak. Gambar lah. Ya, gambar bisa. Jadi gambar itu contoh dari data tidak terstruktur. Nah, yang lain, nah itu foto bisa lah. Yang lain silakan. Apa? Jadi foto, gambar itu salah satu data yang tidak terstruktur. Teks, nah, jadi PDF itu data tidak terstruktur karena teks di dalamnya lah. Jadi datanya tidak terstruktur. Yang lain, jadi image, teks, video, suara, nah itu juga lah. Nah, jadi video, suara itu juga salah satu contoh data tidak terstruktur. Kalau data itu tidak terstruktur, audio juga lah, audio, suara, MP3 gitu, itu suatu data yang tidak terstruktur. Kemudian file Word juga, web page juga lah, halaman web, itu karena datanya data teks lah, jadi datanya tidak terstruktur. Kalau data itu tidak terstruktur, kalau misalnya kita ingin proses, itu harus kita olah dulu jadi data terstruktur lah. Nah, data terstruktur itu kira-kira tahulah cirinya apa aja. Mungkin bisa kalian sebutkan, baik di langsung secara ngomong atau dengan chat. Data terstruktur itu kira-kira cirinya apa? Silakan. Ini kita bahas semalam pada saat di text mining lah. Jadi di text mining kita membahas ada data terstruktur dan ada data tidak terstruktur. Nah, berbentuk tabel, iya. Berbentuk tabel dan ada nilainya. Kalau berbentuk tabel artinya dia mempunyai kolom dan mempunyai baris lah. Kolomnya itu pasti kalau tabel itu harus sama lah. Jadi kita menyebutnya kolom itu sebagai feature gitulah, fitur gitulah. Nah, kemudian barisnya itu adalah sebagai objeknya gitulah, sebagai objeknya. Jadi kalau misalnya kita punya 5 objek, misalnya itu objeknya adalah objek A, B, C, dan D. Nanti setiap objek nanti ada nilainya, nilai untuk setiap kolomnya gitulah, atau setiap fiturnya.
Nah, kemudian nilainya yang dimiliki oleh setiap fitur untuk setiap objek tadi itu bisa berupa nilai angka atau nilai kategori kan lah. Nah, itu yang harus kalian ingat untuk data terstruktur. Nah, ternyata gitulah pada saat kita belajar tentang social network itu ada istilah lain, ternyata ada network data gitu. Nah, network data ini hampir mirip dengan data terstruktur juga gitulah, tapi bentuknya itu matrik gitulah. Matriknya itu lebih ke bisa berbentuk matrik yang maksudnya tuh matriknya tuh ukurannya sama antara kolom dengan barisnya sama gitulah. Karena di situ nanti kita akan dari matrik itu kita bisa melihat hubungan satu objek atau satu node dengan node lainnya gitulah. Nah, ini yang akan kita lihat kalau di data jaringan itu seperti apa. Oke. Nah, ini contoh data terstruktur. Jadi ada kolomnya gitulah, ada nama, ada jenis kelamin, umur, dan jumlah teman misalnya. Nah, sekarang kita akan coba mengetahui kalau data jaringan atau network data itu seperti apa gitulah. Kira-kira kalian punya bayangan nggak bagaimana membuat data yang bisa menunjukkan hubungan atau relasi antar vertex dan node gitulah, atau vertex atau node gitulah. Mungkin kalian bisa bayangkan mungkin kalau misalnya kalian disuruh membuat data pertemanan gitulah, data pertemanan di kelas saja kalian. Kalau di kelas kayaknya kalian bakal berteman semua nggak lah? Atau teman dekat gitu, teman curhat misalnya. Jadi kan kalau teman curhat nggak mungkin kalian curhat ke seluruh teman kan lah. Kalau kalian curhat ke seluruh teman artinya curhatan kalian bukan rahasia lagi, tapi itu memang sudah pengumuman gitulah kalau curhat ke seluruh teman satu angkatan. Nah, kalau misalnya kalian disuruh coba tuliskan kalian curhat-curhatan sama teman siapa aja gitulah. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat datanya agar kalian tahu kalian curhat dengan siapa gitu. Nah, misalnya si A teman dengan siapa, atau si A teman dekat dengan siapa, atau si B teman dekat dengan siapa, itu kira-kira bagaimana kalau cara merepresentasikan datanya agar kalian yang membaca data itu bisa melihat relasi antar setiap node gitu atau setiap titik. Coba kalian diskusikan di kolom chat. Coba ada yang ide nggak? Coba nanti teman yang lain bisa ngelihat lagi di chatnya kan, kira-kira seperti apa bentuknya. Silakan. Ada ide? Nah, kalau kalian lihat data terstruktur itu, nah di atas itu kolom, ada nama kolom gitulah. Jadi seperti nama, jenis kelamin, umur, jumlah teman itu adalah nama kolomnya. Kemudian di samping kiri, kemudian baris-barisnya itu adalah nilai dari yang terkait dengan masing-masing kolom atau fitur tersebut. Nah, kalau network data atau data jaringan, kira-kira bagusnya kita mau olah data seperti apalah gitulah.
supaya saya tahu misalnya Alia sering cerita-cerita dengan Amini gitu, atau Nelisa sering cerita-cerita dengan Erni misalnya. Nah, kalau wanita sering cerita-cerita ya biasalah gitulah. Kemudian Hamdani sering cerita-cerita dengan Erni, Amini, kemudian Nelisa misalnya. Nah, itu kayak apa? Mau olah datanya. Ayo. Apakah bentuk gambar? Gitulah. Kalau gambar nanti jadi data tidak terstruktur lah. Karena kalau jar Amini, data itu kita ingin membuat data terstruktur itu agar kita bisa kita proses gitulah. Kita proses lagi datanya dengan entah itu algoritma tertentu atau metode tertentu gitu. Nah, kalau kita membuat data pertemanannya bentuk gambar nanti ya agak susah kita buatnya gitulah. Jadi paling kada datanya itu mirip-mirip data terstruktur tapi agak beda dari segi nilai dan apanya gitu nah misalnya. Silahkan. Ada ide? Pakai tree lah. Kalau tree misalnya si A berteman dengan 8 orang, artinya nanti di bawah si A ada si B, si C, si D dan lain-lain gitulah. Kemudian si B berteman dengan orang yang lain. Nah, kayak apa tuh? Si B misalnya berteman dengan 8 orang yang lain gitulah. Kemudian si B kira-kira bisi anaknya kah gitu nah. Padahal tadi misalnya si A sudah berteman dengan B, kemudian si B kira-kira berteman lagi dengan siapa? Itu membentuknya seperti apa? Kalau gini aja, kalau kita buat seperti tree kayak gitulah, itu kira-kira nyaman lah diproses oleh algoritma gitu nah. Kira-kira kayak apa? Atau misalnya kamu membuat bentuknya seperti tree, kira-kira kalau kalian disuruh menyimpan ke file itu seperti apa caranya? Ayo. Kemudian setelah kalian simpan di file, kemudian hendak memproses dengan suatu algoritma, kayak apa cara membacanya? Nah, itu. Ayo, gimana, Hamid? Nuruddin Hamid, ada yang lain nggak kira-kira idenya? Atau kira-kira kesulitan nggak Hamid kira-kira kalau misalnya pakai tree? Algoritmanya Kak Hamid punya, kira-kira untuk membaca data tree itu kesulitan nggak? Gitu. Nah, jadi clue-nya, hint-nya gitulah, itu clue-nya atau petunjuknya itu datanya hampir mirip dengan data terstruktur ini. Pasti gitulah, karena kita karena kalau kalian lihat algoritma itu biasanya lebih gampang membaca itu datanya sudah terstruktur gitu nah. Jadi otomatis ini kalau kita hendak membuat data jaringan, otomatis ini pasti mirip-mirip dengan data terstruktur juga gitu nah. Ya, ada ide yang lain? Hamid sudah ada satu pakai tree. Yang lain silahkan. Atau Hamid ada mau memperbaiki lagi? Silakan. IRD nggak usah minta maaf ya, Amini. Seperti IRD itu gambar lah. Jadi ada bulatan, kemudian ada anak-anaknya gitu lah.
Nah, itu juga kalau Amini mau memproses kayak Mbak, ayo diproses pakai misalnya diproses pakai mirip-mirip algoritmanya seperti data apa KNN misalnya. Walaupun itu nggak bisa kita proses pakai KNN lah, pasti pakai algoritma lain gitu. Nah, gampang lah kira-kira membaca data itu, padahal itu data gambar loh, Amini. Ah, iya. Ayo, ada yang lain? Waduh. Ayo, ada yang lain? Biasanya Haris ada ide nih Haris. Ayo Haris. Silakan kalau ada ide Haris. Belum Pak, masih memikirkan. Ayo. Oke lah, saya lanjutkan lah. Kira-kira contohnya tadi petunjuknya kira-kira datanya pasti akan mirip seperti data terstruktur, gitulah. Nah, jadi kira-kira seperti ini nih, gitulah. Jadi kalau kita ingin membuat seseorang temenan dengan siapa, atau misalnya bandara mana akan menuju bandara apa, penerbangan itu dari bandara mana ke bandara mana, gitulah. Itu pasti paling gampang kita buat matrik, gitulah. Jadi yang di atas itu adalah notnya, di samping kiri juga notnya, gitu nah. Nah, itu kan gampang. Kalau kita lihat not 1 dengan not 1 misalnya, itu ada koneksi nggak ke diri dia sendiri? Pasti nggak ada mungkin lah. Jadi kita anggap aja 0 gitulah. Misalnya not 1 dengan not 2 ada koneksi nggak? Misalnya kalau kita pakai koneksi, kita beri nilai 1 boleh lah misalnya, gitulah. Atau misalnya Amini dengan Alia ada sering cerita-ceritaan nggak? Kalau misalnya pernah sering cerita-ceritaan, maka kita beri nilai 1 misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita buat seperti ini. Jadi yang di atas kolomnya itu ada notnya, di samping kiri juga notnya. Jadi relasinya bisa kita berikan nilainya ke relasi ke persimpangan pertemuan antara masing-masing not tersebut, gitulah. Nah, jadi itu yang paling gampang. Nah, kalau datanya seperti ini, kira-kira dan pastinya akan lebih mempermudah, gitulah, kalau kita proses dengan algoritma tertentu, karena datanya bisa data Excel, bisa data CSV, itulah, kita masukkan ke algoritmanya, gampang dia karena memprosesnya, karena sudah tahunya kalau baris pertama itu adalah notnya, gitulah. Kemudian pada kolom pertama itu adalah notnya juga. Kemudian pertemuan antar setiap kolom dan baris itu adalah relasi antara not dengan not yang lainnya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana kita memberikan nilai pada edge atau garis lah. Tadi salah satu cara kita memberikan nilai pada pertemanan misalnya, itu bisa pakai 0 dan 1 saja. Jadi kalau 1 artinya berteman, kalau tidak itu artinya tidak berteman misalnya. Nah, bisa seperti itu. Contoh. Tapi ada kemungkinan nggak gitulah nilainya itu bukan 0 dan 1 gitu nah. Kira-kira ada kemungkinan nggak nilainya itu bukan 0 dan 1? Contohnya pada kasus
local area network atau LAN di mana komputer terhubung dengan kabel gitulah. Kira-kira nilai yang bisa kita berikan itu apa? Kalau 0 dengan 1 kan mungkin kita cuma tahu bahwa itu terhubung dan tidak gitulah. Kira-kira ada nilai lain nggak yang bisa kita berikan gitu nah untuk masing-masing keterhubungan antara node ini? Jawabannya ya atau tidak. Nah, silahkan di chat. Jadi yang sebelumnya cuma 0 dan 1 saja menyatakan bahwa ada hubungan atau tidak, atau ada cara lain gitulah untuk memberikan nilai. Kalau misalnya kalian jawab iya, artinya ada cara lain. Kalau tidak, artinya caranya cuma berikan 0 dan 1 saja. Nah, menurut kalian ini ada cara lain atau tidak? Kalau ada cara lain kalian sebut ya, kalau tidak ada cara lain cukup 0 dan 1 saja, kalian jawab tidak. Silahkan dijawab. Nggak masalah salah ya dan tidak saja. Tidak ya, tidak. Jadi 01 aja ya. Wah, ini yang di bawah ini cuma ikut-ikutan Furqon nih kayaknya. Oh iya, iya. Kata Jaini karena bahasa komputer bisanya 0 dan 1. Oke. Yang lain silakan. Jadi isinya cuma 01 aja ya. Jadi misalnya di situ A ke B ada hubungan lah, jadi 1. A ke C juga ini semuanya ada hubungan nih, semuanya nih. Karena local area network otomatis semua jaringan itu ya terhubung gitulah. Jadi otomatis nih A ke B 1, A ke C 1, A ke D 1, A ke E juga 1 karena ada hubungan. Karena A ke B 1 maka B ke A juga 1 gitulah. Nah, kalau misalnya kita mengisi seperti itu, kira-kira ada gunanya nggak gitu ya? Ayo. Kalau semuanya nilainya berisi 1, ada gunanya kada? Hendak menganalisis apa kita kira-kira gitu nah. Ayo. Karena itu mungkin kalian pikir, oh mungkin ada cara lain gitu lah. Maksudnya ada cara lain gitu. Jawab boleh lah Pak? Iya silakan. Kalau misalnya pakai range Pak, antara 0 sampai 1 bisa itu lah Pak? Tapi maksudnya apa dulu? Kalau membuat beda Pak, biar bisa dianalisis. Cara menentukan bahwa dia 0,5, 0,1 apa? Bagaimana caranya? Ayo. Kurang tahu sih masih Pak, coba tuh Pak kira-kira. Oke, nggak apa-apa. Makasih Pak. Ya silakan. Ayo, apalagi yang kalian suka jaringan, kira-kira yang kalian pernah nge-ping nggak kalian? Kalau pada saat kalian belajar pemrograman pernah pakai perintah ping nggak? Ayo silakan dijawab di chat ya. Pernah pakai perintah ping nggak? Gunanya apa itu perintah ping kalau di jaringan komputer? Yang kalian lihat di perintah ping itu apa? Nah, ya. Lemot ya. Nah, lemot itu hubungannya dengan apa? Lemot itu menyatakan apa sih?
Rian, lemot itu menyatakan apa, Rian? Apa yang kamu lihat? Bagaimana kamu tahu bahwa itu lemot atau enggak, Rian? Dari mana? Kalau dari ping itu yang menyatakan bahwa ini, nah, kecepatan akses lah. Jadi kita bisa nih membuat data jaringan, tapi nilainya itu bukan apakah dia terkoneksi atau kada, gitulah. Tapi di sini yang kita tulis itu adalah waktunya, gitulah. Jadi misalnya A ke B 1 second, ke B ke A juga misalnya 1 second, misalnya, gitulah. Ada kemungkinan nggak A ke B 1 second, tapi B ke A itu misalnya kada 1 second misalnya. Itu mungkin saja terjadi, gitulah. Tapi di sini saya ibaratkan sama, gitu. Nah, artinya pemberian nilai tadi bukan hanya 0 dan 1 lah, jadi bisa dengan cara lain. Misalnya ini waktunya. Waktu antara A ke B, gitulah. Karena di sini kan kalian lihat tuh kebetulan aja mungkin panjang kabelnya sama, gitulah. Tapi kalau kalian bayangkan, gitulah, bayangkan di lab komputer kita, gitulah, antara komputer di depan lawan yang di belakang kan nggak walaupun terkoneksi dalam satu jaringan kan tidak jaraknya kan berbeda. Kalau jaraknya berbeda, otomatis mungkin, gitulah, waktu transfer datanya juga berbeda. Nah, kalau kita misalnya data jaringannya kita buat second, gitulah, ini akhirnya bisa kita analisis nanti, gitu. Nah, entah itu di bagian mana yang bottleneck kah, gitulah, di bagian mana yang selalu kena kelewatan kah, gitulah, dan lain-lain misalnya, gitu. Ini yang khusus yang jaringan komputer. Kemudian kalau misalnya jaringan transportasi itu yang dibuat nilainya mungkin kita bisa pakai jarak, gitulah. Jadi misalnya yang di sini kemudian dari dari nilai ini juga kita selain ada tahu jaraknya, juga kita tahu apakah dia terhubung langsung atau tidak, gitulah. Nah, contohnya nih, kalau dari sini Tokyo ke Kanda misalnya 2 km, kemudian tapi dari Tokyo ke Akihabara misalnya nggak ada koneksi, gitulah, harus lewat Kanda, artinya nggak ada tuh Tokyo ke Akihabara, jadi cukup Tokyo ke Kanda saja. Jadi ini asumsi kita itu adalah terhubung langsung, gitu. Nah, kalau kita punya data yang seperti ini, maka kita bisa mestinya menggambarkan keterhubungan antar masing-masing station, gitulah. Jadi bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik, gitu, dengan informasi seperti ini, gitu. Nah, ada beberapa penelitian yang menggunakan data transportasi kereta api inilah. Jadi nanti karena ketahuan di mana yang sering hibak, gitu, di mana misalnya yang sering jadi tempat berhenti orang dan lain-lain, gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nanti kita akan lihat beberapa riset yang telah orang lakukan lah. Ini kebetulan memang belum ada riset tentang social network analysis atau network analisis sendiri lah. Kalau yang network jaringan komputer ada tuh yang di Padodon. Jadi dia untuk mengetahui di mana yang bottleneck, di mana yang bagus, gitulah, lokasi yang bagus untuk mendapatkan sinyal misalnya dan lain-lain, gitu.
Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sambil jalan, kalau ada pertanyaan langsung kalian tulis di chat atau langsung potong pembicaraan saya ya. Nanti kalian lupa kalau ditahan-tahan. Nah, ini kasusnya adalah pertemanan di Facebook lah. Kalau di Facebook ini kan kita berteman itu kalau dia meng-approve gitulah. Jadi kita request friend gitulah. Kemudian orang yang kita request meng-approve, baru kita temenan gitu. Nah, itu artinya hubungannya dua arah lah. Jadi kita pasti temenan sama dia gitu. Maksudnya temenan secara virtual gitulah, walaupun nggak temenan secara bujuran di offline gitu. Nah, tapi secara di Facebook itu statusnya adalah berteman gitu. Nah, kalau di Facebook artinya kita cukup 01 aja lah. Kalau misalnya kasusnya ingin seperti itu gitulah. Jadi kasusnya cukup 01 aja. Jadi kalau user 1 dengan user 2 berteman, otomatis user 2 dengan user 1 sebaliknya itu berteman gitu. Nah, nanti kita ada yang kita menganggap I-nya teman, tapi I-nya karena menganggap kita teman, ada kan kayak gitulah. Ya ada. Atau ada berpengalaman kalian. Aku berkawan jalaninya. Pas ditakuni orangnya oleh kawan kita, ikan berkawan lah lawan itu aja. Ada aja. Nah, artinya itu berteman bertepuk sebelah tangan lah. Nah, kalau di Facebook kan tidak ada istilah bertepuk sebelah tangan tuh. Jadi istilahnya adalah kalau kita temenan, artinya dia jadi teman kita juga karena proses pertemanannya itu di-approve gitulah oleh yang kita request gitu. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya cukuplah kita mengetahui relasinya. Nah, yang berikutnya, kalau di Instagram itu kan kita bisa memfollow orang. Kalau yang public lah, kalau yang inya set public, kita bisa memfollow orang, tapi belum tentu inya follow back kan lah, follow balik gitu. Nah, kalau seperti itu ada kemungkinan kita memfollow dia, tapi dia tidak memfollow kita balik gitu. Nah, contohnya nih, user misalnya lah yang sebelah kiri itu adalah orang yang memfollow, yang di atas itu adalah orang yang di follow misalnya lah. Artinya nih yang pertama user 1 memfollow user 4 gitulah. Nah, di situ bisa terlihat lah bahwa user 1 memfollow user 4, nilainya 1. Tapi user 1 tidak memfollow user 2 dan tidak memfollow user 3. Nah, tapi kita lihat tuh user 4 kebetulan di situ dia memfollow user 1 juga lah, jadi saling follow. Nah, kemudian kita lihat tuh user 2 itu memfollow user 1 dan memfollow user 4. Nah, tapi kita lihat user 4 memfollow user 2 enggak ternyata itulah. Nah, kalau kita mempunyai data seperti ini, maka kita bisa membuat gambar itu ada arahnya lah. Jadi kalau kita lihat user 1 tadi memfollow user 4, artinya ada panah ke user 4, dan sebaliknya user 4 juga memfollow user 1, artinya ada panah menuju user 1. Nah, dengan data seperti ini dan dengan asumsi seperti yang saya sebutkan tadi, istilah follow, memfollow dan tidak di follow gitulah, maka kita bisa membuat gambar gitulah, gambar keterhubungan antar node dengan cara ada panahnya. Jadi bukan hanya nilai saja tapi juga ada panahnya. Nah, karena itu kita bisa merepresentasikan social network itu dalam gambar. Gambarnya itu bisa network tanpa arah dan tanpa bobot gitulah. Tanpa arah tanpa bobot itu artinya nilainya itu cuma apakah dia terkoneksi atau tidak gitulah. Jadi nilai yang 1 tadi itu terkoneksi lah, itu artinya tanpa bobot tuh dan tidak ada arah. Ini contohnya seperti yang ini nih, ini tanpa arah dan tanpa bobot, jadi kita cuma tahu bahwa dia terkoneksi gitu. Nah,
Kemudian ada network yang berarah saja lah, tapi kada berbobot gitu nah. Nah itu yang seperti ini, ada arahnya, tapi kada ada bobotnya lah, karena cuma satu aja tadi untuk menyatakan bahwa dia memfollow. Kemudian yang berikutnya adalah network yang berbobot. Nah, kalau network yang berbobot itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa ngasih tahu saya? Yang berbobot itu seperti apa? Silakan dijawab. Ayo. Yang berbobot seperti apa? Tadi sudah kalian lihat seperti tabel yang tadi, yang mana? Ayo. Yang mana Ajijah? Ajijah atau Alia nih? Tabel yang mana? Yang ini? Yang ini bukan? Ayat. Ini tabel yang warna kuning-kuning itu, Pak. Yang berbobot ya. Oke, saya ulang ya. Nah, kalau yang ini, yang tabel ini, lihat kasusnya dulu lah. Kalau kita lihat Facebook ini kan tadi pertemanan gitulah. Jadi ini berteman dengan siapa? Ini belum ada bobotnya lah, karena nilai 1 ini hanya menunjukkan bahwa statusnya dia berteman sama user 1 berteman dengan user 2 gitulah. Itu hanya menunjukkan statusnya saja. Jadi kalau 1 ini digambarkan jadi garis saja, nggak ada nilainya loh gitulah. Karena bobotnya ini artinya. Kalau yang satunya nih, yang berikutnya, yang ini tidak ada bobotnya juga, tapi ada arahnya. Nah, sekarang yang ada bobotnya yang mana? Ayo. Izin jawab, Pak. Silakan. Mungkin kayak ada keterangan tambahan gitu nah, Pak. Contohnya? Kalau misalnya di Facebook tuh kan ada kan, Pak, kayak misalnya si A sama si B nya ada ikatan keluarga gitu nah, Pak. Kan ada kan, Pak, di opsi ditambahin gitu, Pak. Oh, ya. Ada ini relasinya keluarga atau apa gitu kan? Iya. Oke. Makasih, Pak. Ya, makasih. Nah, yang menjawab dengan benar itu adalah Normaliana Savitri lah. Jarak kereta api ini bobot loh, gitulah. Lihat tuh, kelihatan kan? Itu antara Tokyo dan Kanda itu bukan hanya menunjukkan bahwa dia ada hubungan gitulah, tapi itu menunjukkan jarak. Itu artinya ada bobot gitu nah. Nah, yang satu lagi apa coba? Savitri, selain kereta api apa? Yang ini ya, yang jaringan komputer ya. Nah, ini juga ada bobotnya. Jadi A ke B itu sudah pasti ada nilainya tuh ya. Pasti ada nilainya. Itu artinya karena dia ada nilai, artinya menunjukkan bahwa dia ada relasi ke B. Kemudian ada bobotnya. Bobotnya itu adalah waktunya. Nah, itu juga yang seperti kata Rami, itu yang tes jaringan komputer tadilah, itu ada bobotnya. Tapi yang pertemanan ini tidak ada bobotnya. Kalau misalnya jaringan network data untuk pertemanan ini kita ingin buat bobotnya, kira-kira apa? Apa ya? Kira-kira apa itu nilai bobotnya gitulah. Nah, itu bisa saja misalnya kita ingin memboboti gitulah. Misalnya ini pertemanan di Facebook nih. Dia itu temenannya bobot seberapa erat sih pertemanannya gitulah. Kalau kita cuma beri nilai 1 bahwa dia terkoneksi aja kan belum ketahuan tuh apakah dia berteman erat atau tidak di Facebook gitulah. Jadi kita harus bisa kita tambahkan bobotnya gitu nah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan misalnya jumlah komen terhadap temannya gitulah. Nah, itu bisa jadi bobot tuh. Kemudian kalau misalnya di Twitter jumlah mention terhadap temannya itu bisa jadi bobot juga gitu nah. Nah, itu salah satu caranya gitulah. Kalau misalnya
penerbangan gitulah, penerbangan antar bandara, maksudnya koneksi antar bandara kira-kira bobotnya seperti apa. Nah, itu bisa saja gitulah. Misalnya penerbangan dari Banjarmasin ke Bali itu jalurnya pakai apa, itu bobotnya kita ambil jumlah penumpang yang ke sana berapa, itulah. Jadi kalau dari Bali ke mana? Dari Banjar ke Bali kira-kira jumlah penumpang yang ke sana itu berapa gitu. Misalnya dalam sebulan kah? Kemudian sebaliknya pasti agak berbeda nanti, itulah. Ya mungkin ada yang pas ke sana nggak balik-balik, atau pas ke sana ke Surabaya dulu gitulah, kada langsung ke Banjar, bisa aja. Jadi ada kemungkinan dari Banjar ke Bali itu kalau kita pakai bobotnya berdasarkan jumlah penumpang, maka ada kemungkinan dari Banjar ke Bali berapa akan berbeda dengan dari Bali ke Banjar lagi. Nah, itu agak berbeda. Ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Ya. Yang bobot itu harus bernilai gitu kah Pak? Harus berupa angka gitu kah Pak? Nggak boleh yang lain kan? Paling nyaman nilai. Oh. Kalau misalnya kalian kasih huruf, misalnya user 1 ke user 2 keluarga, user 1 ke user 3 teman saja, user 1 ke user 4 misalnya bos, ngalih karena ikam. Kalau misalnya pun maksud ikam seperti itu, dinilaikan aja. Kalau keluarga itu nilainya 1, kalau misalnya, atau keluarga itu nilainya 10 misalnya lah. Kalau teman biasa nilainya 1, kalau misalnya teman kantor misalnya nilainya 2. Nah, diolah kayak itu. Jadi jangan sebaiknya jangan bukan angka gitu nah. Jadi ikan beri aja bobot gitu nah. Nah, itulah. Jadi pada saat memproses nanti ikan akan lebih nyaman gitu, atau algoritmanya akan lebih nyaman. Silakan pertanyaan lain. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Yang mengenai bandara tadi Pak. Kalau misalnya kan Pak antara bandara A sama antara bandara A sama B nih Pak. Kan kata Bapak tadi itu bobotnya tuh mengenai banyaknya penumpang. Kalau misalnya misalkan kalau misalnya pakai waktu bisa juga lah Pak. Bisa. Tapi otomatis jadi beda, analisisnya bakal beda lah. Jadi kalau misalnya ikan hendak melakukan analisis berdasarkan kecepatan perjalanan gitulah antar bandara di Indonesia, artinya ikan pakai bobotnya waktu. Tapi kalau ikan hendak menganalisis misalnya konsentrasi penumpang itu di mana, nah artinya bobotnya adalah penumpang gitu nah. Atau nilainya adalah penumpang. Jadi tergantung yang hendak diriset itu apa, yang ingin dicari informasinya. Apakah masalah kecepatan atau masalah banyak atau tidaknya penumpang gitu. Nah, itu. Jadi bebas itulah. Nah, itu yang mungkin jadi bagian riset tersendiri lah. Mungkin bisa aja bobot itu adalah jumlah penumpang dibagi waktu misalnya, atau dikali waktu misalnya, bisa juga gitu lah. Nah, itu pasti orang ada maksud sendiri cara menghitungnya gitu nah. Kalau yang jaringan tadi misalnya, jadi yang dianalisa adalah jumlah paket data dibagi misalnya jaraknya misalnya, bisa juga gitu nah. Atau misalnya jumlah paket data dikalikan dengan waktu misalnya, bisa juga. Artinya bobot itu ada rumusnya yang bisa kalian gunakan untuk menghitung bobot tersebut. Dan tentu saja penggunaan rumus atau penggunaan bobot tersebut tergantung dari informasi apa yang ingin kalian gali nantinya, gitulah. Ada lagi? Yuk, ada lagi pertanyaan, silakan. Nah, agar tahu gitulah.
agar tahu kira-kira data network itu seperti apa saja, maka saya bebaskan kalian untuk belajar mandiri. Ini belajar mandiri ini kata-kata halus dari tugas gitulah. Nah, kita buat aja kelompoknya berdua agar kalian bisa berdiskusi gitulah. Cukup cari laporan riset gitulah. Nanti kalian sebutkan judul risetnya apa. Kemudian 2 orang ini kalian bebas lah memilihnya lah, kan cuma 2 orang. Ini orangnya kan 54, jadi pas berdua. Kemudian sebutkan nama kasusnya lah, kemudian objek yang menjadi vertex atau node-nya apa. Nah, kemudian tadi cara menentukan nilai dari edge atau garis atau bobotnya itu seperti apa. Kalau contohnya tadi kan yang jaringan komputer itu adalah waktu. Nah, nanti mungkin kalian bisa cari nanti yang berhubungan dengan jaringan komputer, dia cara bobotnya seperti apalah. Nah, itu bisa jadi satu kasus saja, satu tentang jaringan komputer aja itu mungkin bisa jadi beberapa laporan atau bisa dikerjakan jadi oleh beberapa kelompok gitu lah. Yang satu misalnya bobotnya pakai waktu tadi, tapi jangan pakai itu lagi gitu lah. Cari yang lain, misalnya satu lagi pakai jarak, tapi jurnalnya apa, satu lagi misalnya ada rumusnya. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada gambar jaringannya, silahkan kalian masukkan di laporannya. Nanti dibuatnya dalam satu selembar A4 saja, jangan banyak-banyak gitulah, selembar saja, nggak usah satu halaman saja. Nah, kemudian tapi tujuannya dari belajar mandiri ini mengetahui varian format data yang digunakan untuk membuat network lah. Mungkin ini kada pakai matrik yang seperti tadi misalnya, cara merepresentasikan datanya. Mungkin dia cuma pakai 3 kolom misalnya, kolom pertama node-nya, kolom kedua node tujuannya, kolom ketiga bobotnya misalnya. Kalau ada seperti itu, nanti kalian laporkan. Jadi kita kan dapat pengetahuan baru, teman-teman yang lain juga dapat pengetahuan baru. Kemudian tujuan selanjutnya kalian dapat mengetahui cara memberikan nilai atau bobot pada relasi atau pada edge tadi lah. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya itu. Contoh nih, ini yang udara nih, yang transportasi udara. Jadi di sini yang jadi node-nya adalah bandara lah. Jadi yang di sini jadi node-nya adalah bandara, kemudian yang jadi edge-nya atau garisnya atau relasinya adalah rute penerbangannya. Kemudian jaringan yang dibentuk sebagai jaringan yang memiliki arah lah. Jadi ada arahnya gitu lah. Jadi dari Banjarmasin ke Bali misalnya itu ada arahnya artinya. Begitu juga sebaliknya. Ada kemungkinan kan ada penerbangan misalnya dari Banjarmasin ke Makassar, tapi tidak ada dari Makassar langsung ke Banjarmasin misalnya. Harus ke Jakarta dulu, ada juga kemungkinan seperti itu gitulah. Nah, jadi di sini jaringannya dibentuk sebagai jaringan yang memiliki arah, yang menunjukkan asal bandara menuju bandara tujuan. Kemudian edge-nya ini memiliki bobot yang seperti saya sebutkan tadi. Bobotnya adalah nilai jumlah maksimum kursi yang tersedia. Itulah. Nah, ini dari riset yang ini. Contoh yang lain. Nah, ini adalah jaringan dari sitasi antar jurnal atau laporan penelitian. Di sini yang jadi node itu adalah artikel atau laporan risetnya atau scientific papernya.
yang jadi edge-nya itu adalah garis dengan arah gitulah. Garis dengan arah, nggak ada bobotnya, yang menunjukkan artikel A contohnya mensitasi artikel B. Nah, jadi kalian di sini tugasnya cukup judulnya apa, yang jadi note apa, kemudian edge-nya seperti apa, edge-nya apakah ada bobot atau tidak, kalau ada bobot bagaimana cara menghitungnya, kemudian ada arahnya enggak, kemudian arahnya itu maksudnya apa, contohnya tadi yang kasusnya pesawat, arahnya itu menunjukkan dari bandara asal ke bandara tujuan. Kemudian kasus yang kedua adalah citasi scientific paper, itu arahnya menunjukkan bahwa scientific paper A misalnya mensitasi scientific paper B. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Silakan. Bukan tugas ya, belajar mandirinya berdua. Ini tujuan berdua ini supaya kalian ada pertemanan gitu lah. Pak, izin bertanya masalah yang kayak matrix tadi boleh nggak Pak? Oke, yang mana lah? Nah kan Kak, kalau misalkan yang matrix, nah yang kayak ini kan, kalau misal matriksnya berbobot tuh Pak. Nah itu tuh diganti jadi kayak diagram gitu, jadi kayak X lawan Y. Kalau lah gitu Pak, kayak misalkan kalau suggestion di Twitter tuh kan ada si ini follow si ini, apakah Anda ingin follow juga kayak itu Pak? Nah jadi misalkan yang X-nya si ini sudah follow si ini sudah berapa tahun, lalu berapa banyak dia retweet atau like anunya, itu untuk Y-nya. Nah bisa kayak itu Pak? X-nya tadi apa? Misalkan X-nya itu lama dia follow kawan yang ulun follow misalkan. Nah, terus untuk Y-nya itu berapa banyak dia like postingan kawan ulun yang ulun follow. Nah, jadi semakin ke atasnya semakin di suggestionnya malah muncul ke Twitter ulun misalkan kayak itu. Kalau kayak itu Pak. Jadi nilainya ini bukan satu angka lah. Kalau sini kan cuma 0, 0, 1 gitu lah. Ikan maksudnya 0, berapa gitu lah. Jadi nilainya itu berupa X dan Y gitu lah. X-nya tadi apa, Y-nya tadi apa gitu Kak? Oh, mungkin bisa lah. Nah, itu tolong dicari lah. Adalah yang kayak itu gitu nah. Jadi maksudnya itu relasi antara user 1 dan user 2 itu bobotnya itu ada 2 nilai maksud ikan kan lah? Pak. Oh, ya. Bagus juga gitu lah. Coba Bang adalah gitu lah, kalian carikan lah. Oke, ya. Jadi kalau misalnya pakai seperti itu, ikan cari maksudnya nanti inya pakai tujuannya apa gitu lah. Mungkin akhirnya inya diolahinya jadi satu nilai mungkin, jadi 2 nilai tadi inya ada rumusnya, kemudian karena jadi satu nilai mungkin lah. Nanti kita cari sama-sama. Ikam juga tolong carikan lah, nanti kita bahas minggu depan lah. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke. Nah, saya lanjutkan lah. Metode umum pembentukan social network. Nah, metodenya tadi, maksudnya cara kita mendapatkan data tadi lah. Jadi, untuk membuat social network, artinya kita harus dapatkan data dulu tadi, data yang kita sebutkan tadi atau data network tadi. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara observasi ini salah kayaknya nih. Ya kan, observasi kualitatif lah. Ini karena saya tidak pernah mengetik sambil melihat nih. Jadi ini maksudnya adalah observasi kualitatif. Nanti saya edit dan saya upload ke e-learning. Nah, di sini network dibentuk dengan menggunakan catatan historis lah, dokumen seperti surat kabar gitu nah. Jadi orang melihat surat kabar, membaca, tapi bukan bentuk
bentuk data dalam tabel lah, jadi membaca, dianalisis, kemudian diobservasi, bujur kada gitu. Nah ini sekarang mungkin surat kabarnya aja kereda gitulah, mungkin kita kada pakai itu. Nah yang sering dan yang biasa orang gunakan itu bisa pakai wawancara atau kuesioner lah. Jadi bertanya langsung kepada orang bersangkutan, misalnya yang hendak melakukan riset, misalnya Rian misalnya, kemudian ingin bertanya kepada teman-temannya, misalnya ke Harits, kemudian ke Amini, kemudian ke Alia dan lain-lain misalnya lah. Jadi bertanya misalnya, kalau ke Rian misalnya bertanya tentang apa gitulah. Jadi bisa juga pakai kuesioner. Jadi wawancara ada wawancara, ada kuesioner. Kalau kuesioner kita tinggal olah pertanyaan dalam kertas saja lah, itu lebih gampang lah, karena setiap orang yang mengisi kuesioner akan mendapat pertanyaan sama atau seragam lah, jadi lebih gampang. Tapi kalau kita ingin lebih dalam, itu biasanya kita pakai wawancara. Nah, tapi paling gampang memang kuesioner, karena nanti nilai-nilai yang kita berikan, yang kita dapat itu lebih seragam. Kemudian ada observasi langsung, misalnya kalian di kantor nih, duduk di kantor lah, karena diobservasi gitu. Nah, mungkin ini angkatan 2008 lah. Nah, mungkin ada yang magang di PTIK misalnya lah, diobservasi nih siapa yang sering bertanya misalnya, atau siapa yang sering ngobrol dengan siapa gitulah. Nah itu kan bisa dilakukan observasi langsung gitu, jangan dilihat, nanti tinggal dicatat. Kemudian bisa juga pakai data arsip lah, jadi data arsipnya bisa fisik gitulah, dokumen gitulah, atau arsip digital. Arsip digital artinya itu dengan yang ada di sosial media misalnya. Jadi untuk arsip digital kita bisa contohnya mengekstrak data-data tadi yang di Twitter, di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Nah, yang wawancara dengan kuesioner itu salah satu contohnya nih, itu ada penelitian dulu ya. Jadi mereka ingin melihat pertemanan gitulah, jejaring network pertemanan gitu. Jadi dia ingin melihat network pertemanan di sekolah gitu, nah, anak sekolah. Jadi di situ yang tukang risetnya atau researchernya gitulah menyuruh satu orang menuliskan 8 teman dekatnya gitu. Nah, jadi di mana diberi kertas, kemudian kasih A misalnya lah ke satu anak, disuruh menuliskan nama teman dekatnya 8 orang gitu. Nah, setelah menuliskan 8 orang temannya dikumpulkan, kemudian si A tadi kita beri kertas lagi, kertas kosong, Ika mencarikan bang responden lain gitulah. Jadi yang mencarikan respondennya itu bukan kita, tapi si anak itu. Jadi dia julung lagi kertas ke orang lain, karena si orang lain tersebut disuruh lagi mencari responden yang lain gitulah, satu orang terus seperti itu. Setelah itu kita dapat gitu. Nah itu bisa dengan, itu salah satu dengan cara kuesioner gitulah. Nah kemudian dari sini akhirnya ketahuan gitu. Nah ketahuan kalau ternyata, jadi di sini penelitinya membedakan antara pria dan wanita. Oh jadi ternyata setelah berbagi-bagi data tadi, dia dapat analisis gitu. Nah dapat informasi, ternyata lakian itu berkawannya lawan lakian aja gitu. Nah lakian berkawan lawan lakian aja, dan sedikit yang lakian berkawan lawan perempuan gitu di sekolah itu. Nah jadi dapat informasi tersebut. Nah dari data tersebut akhirnya bisa digambar gitulah, siapa yang berteman dengan siapa gitu. Nah karena tadi sifatnya tadi
seseorang yang mengaku berteman dengan orang lain, maka ini sifatnya pakai arah lah, pakai arah, maksud modelnya itu pakai arah. Jadi arahnya itu menunjukkan bahwa dia merasa berteman dengan yang dia tunjuk gitu. Nah, tapi ada kemungkinan akhirnya arahnya itu tidak bolak-balik, karena ada kemungkinan ada orang yang tidak merasa berteman dengan dia gitu. Nah, yang seperti ini agak berbahaya kalau dilakukan di kelas lah, karena si A merasa berteman dengan Inya, ternyata yang si B-nya gitulah, pas dilihat-lihat hasilnya, kenapa Ikam jangan menulis namaku, jangan maka aku nulis ngaran Ikam, jangan, lalu akhirnya kada bermasalah jadi bermasalah gitulah. Mungkin setelah itu bisa kalian, setelah ada konflik itu mungkin bisa kalian lakukan riset lagi tentang social network lah. Ini siapa yang paling kalian benci misalnya. Nah, bisa juga begitu. Nah, dari gambar ini terlihat nih, ternyata yang pria dan wanita itu tidak berbaur gitulah. Nah, mungkin kalian bisa juga mengolah yang seperti ini gitulah. Atau misalnya kalian lakukan kuesioner, tapi kalau bisa lintas prodi misalnya. Nah, nanti akan terlihat tuh misalnya ada 5 prodi, kalian buat gambarnya tuh 5 prodi gitulah. 5 prodi, kita ini ada 8 prodi lah. Jadi karena ternyata kalau dari pertemanan itu ternyata anak ilkom lebih banyak berkawan dengan anak mana gitu. Nah, atau anak farmasi lebih banyak berteman dengan anak mana di luar prodinya gitulah. Atau misalnya anak kimia hanya berteman dengan sesamanya saja, tidak ada jalur keluar misalnya. Nah, itu akhirnya kan bisa tahu kita gitu. Nah, bagaimana pertemanan di fakultas kita gitu. Nah, bisa juga misalnya kalian kalau misalnya kuesionernya seperti itu, jadi yang diisi selain nama gitulah. Jadi selain nama temannya itu harus diisi juga temannya itu prodinya di mana gitu. Nah, seperti itu. Atau misalnya ingin lebih besar lagi misalnya lah, jadi masih pertemanan juga, tapi misalnya temannya itu mendukung partai mana gitu kan. Jadi karena misalnya ada 10 partai nih, oh ternyata si partai merah gitulah, itu temanannya paling dengan bubuhan partai merah juga, atau bertemannya dengan partai biru aja misalnya. Akhirnya kan dapat informasi seperti itu. Nah, untuk sederhananya memang itu salah satu implementasi dari bagaimana kita menganalisis social network. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ya. Kelompok tadi, kalau tidak salah, jumlah yang ngambil sosial media ini ada 5 orang. Jadi kan di satu kelompok tadi maksimal 2 orang. Jadi nanti ada yang 3 orang tambah 1. Oh ya, boleh 3 orang. Ya, itu saja Pak. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan. Memang riset tentang kehidupan sosial itu menarik gitulah. Maksudnya menarik untuk dilihat gitu. Nah, kayak tadi kan ketahuan, oh ternyata misalnya kalian selain prodi, ternyata selain prodi juga berdasarkan kelaminnya juga gitulah. Oh ternyata jenis kelamin gitulah, apakah pria dan wanita gitulah. Oh ternyata anak ilkom ini berkawannya lawan farmasi biniannya aja misalnya. Atau ternyata yang bubuhan ilkom ini berkawanan lawan farmasi lakiannya aja gitulah. Tapi apa gunanya kan bubuhan ilkom sudah banyak lakian berkawanan ke farmasi lakiannya juga, itu sesuatu yang aneh gitulah. Tapi kan justru hal yang tersebut yang ingin kalian lihat kan dari melakukan social network analysis ini gitu. Nah, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya teruskan dulu sedikit lah. Nah, social network kita baru masuk ke social network analisisnya lah, tapi
ini dasar aja, informasi aja bahwa ini bukan ilmu baru gitulah. Social network analysis ini bukan ilmu baru, bukan ada karena ada Facebook, bukan ada karena ada Twitter atau Instagram gitulah. Ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Karena pertemanan gitulah itu sudah ada dari dulu gitulah. Jadi social network ini sudah ada dari lama gitu. Buktinya apa? Buktinya kalian bisa lihat dari buku lah. Jadi ada social network analysis handbook, itu edisi pertamanya keluar 1991. Kemudian social network analysis method and application itu keluarnya 1994. Ya, Arya? Kepencet atau ingin bertanya? Kepencet kayaknya. Kepencet Papa. Ada Papa. Oke, kemudian ada lagi social network analysis for startup, itu keluarnya tahun 2011 coba. Padahal situ tulisannya for startup gitulah. Kita mungkin mendengar startup mungkin baru-baru ini gitulah, tapi di situ 2011 sudah ada bukunya. Kemudian riset tentang social network analysis ya tadi, jadi bukan karena ada Facebook atau Twitter lah, tapi sudah lawas gitu. Nah ini goal utamanya adalah studi tentang relasi manusia. Jadi relasi ini menentukan siapa kita sebenarnya lah, bagaimana kita bertingkah laku gitu. Jadi relasi dapat berupa pertemanan, pengaruh, kepercayaan, benci, konflik, dan sebagainya. Kita kan bisa tahu kalau misalnya di Facebook ini temanannya kok orang-orang fotografer semua, ini jangan-jangan dua nih, antara dia fotografer juga atau dia modelnya misalnya gitulah. Dan masih banyak lagi bagaimana kita memanfaatkan data network tadi gitulah. Kemudian kita analisis secara social network, itu nanti masih banyak lagi gitulah. Nah ini baru tugas gitulah. Tugasnya tadi kita mencari data pertemanan aja gitulah. Tadi kan sudah saya sebutkan ada yang pertemanan di kelas, antar angkatan kah. Sekarang kan angkatannya aktif itu mungkin 2020 sampai 2016 atau 2014 mungkin lah masih ada. Nah mungkin bisa diolah dicari datanya pertemanannya. Oh ternyata angkatan 2018 ini banyak ada pertemanan dengan angkatan 2020 gitulah. Oh ternyata seperti itu. Jadi mungkin bisa, atau angkatan 2018 ini banyak pertemanan ke seluruh angkatan misalnya. Jadi kan terlihat tuh, oh ternyata angkatan 2018 itu tidak hanya berteman di angkatannya aja gitu. Nah, atau tadi yang antar prodi, antar fakultas gitulah, kalian lakukan pencarian datanya. Pencarian datanya kita ikuti cara yang anak sekolah tadi lah. Jadi kalian cukup kasih link ke satu orang, suruh isi namanya gitulah. Kalau misalnya kalian ingin ada hubungannya dengan apakah dia berteman lintas gender misalnya lah, kayak tadi kasus tadi kan ingin menganalisanya seperti itu, maka kalian tambahkan formnya si A ini laki-laki kah perempuan gitulah. Jadi dibuat saja formnya pakai form online gitulah, Google Form kah atau yang apa. Kalau misalnya ada hubungannya dengan prodi ya silahkan kalian ini. Kemudian misalnya di Hima misalnya ada relasi itu antar apalah, antar seksi kah gitulah. Nah itu bisa juga. Nah jadi yang kalian kasih ke satu, kemudian yang satunya suruh kasih lagi ke lain, dan seterusnya gitulah. Atau misalnya kalian kasih ke 8 orang biar cepat gitulah, yang 8 nanti masing-masing mencari satu orang lagi, terus seperti itu.
Nanti itu seperti MLM jadinya lah, jadi kayak mencari ini. Tapi lingkungannya kalian tentukan lah, jangan sampai karena tiba-tiba ada paman pencok tiba-tiba muncul di situ gitu, nah bingung kalian kan. Nah kemudian lakukan analisisnya, kalian mungkin dilihat-lihat kah, kalau misalnya kalian punya tiba-tiba ada toolnya kah, walaupun karena kita bahas ada toolnya lah, tapi untuk kasus ini sampai sini dulu. Tapi kalau kalian mau lanjut ada toolnya kemudian bisa menggambar, nah itu bisa lebih bagus lagi. Ada pertanyaan silakan. Jadi kita sekarang hanya mengenal bagaimana itu data network seperti apa, gitulah. Tadi ada bobot juga, kalian kenal node, ada edge, ada bobotnya juga. Kemudian saya ingin kalian juga belajar dan memberikan informasi ke saya bobot, cara penentuan bobot itu atau nilai edge gitu seperti apa, gitulah, biar kita semakin kaya. Jadi informasinya bukan hanya dari saya tapi dari kalian, jadi karena kepalanya jadi banyak yang mikir, jadi kita informasinya makin kaya gitu. Nah kemudian kita coba yang tes seperti ini, ini kan seperti tes sosial lah, jadi kita tes sosial gitu. Kalau kita punya datanya lumayan kan gitu. Kalau kita olah-olah gambar kah kena ya. Kalau silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Bertanya Pak. Ya. Jadi maksud tugasnya nih di formnya itu disebutkan juga Pak nama temannya atau kayak Pak? Nama temannya disebutkan. Bila kadang ada kawai kan ngolah itunya. Oh iya. Jadi kan ya. Jadi karena akhirnya kalian itu diolah kayak inilah. Nah, jadi di atas ini nama temannya, di bawah di samping kiri nama temannya. Dari data itu kan dia sudah menyebutkan 8 orang. Tapi ini pasti ke samping ini bakal bisa ratusan gitulah. Jadi yang di atas ini nama teman ini bakal ratusan karena kan kita hendak melakukan mapping si A berteman dengan siapa, si B berteman dengan siapa, si A merasa berteman dengan siapa gitulah, si B merasa berteman dengan siapa gitu. Jadi membuatnya formatnya seperti ini karena setelah ikan proses gitulah. Kalau di Google Formnya kan cuma data nama temannya siapa, kemudian apa gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk tugas satu tadi itu berkelompok atau mandiri Pak? Dua-duanya berkelompok lah. Oh gitu. Jadi kalau kumpulnya nanti Pak perwakilan atau sendiri? Sendiri-sendiri aja. Tapi jawabannya sama lah. Ya, oke. Biar nanti di e-learningnya kelihatan tuh siapa semuanya statusnya mengumpul gitu. Oke lah. Ada pertanyaan lain nggak? Yang ini sampai sini aja lah. Mohon izin bertanya Pak. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak untuk penjelasan materi-materi yang Bapak sampaikan mengenai social network tadi. Dari pemahaman saya bahwa setiap sesuatu itu pasti ada memiliki jaringan atau mungkin harus ada jaringan setidaknya begitu. Cuma ada yang saya masih bingungkan kalau dikaitkan ke realita Pak. Jadi misalkan dalam realita itu ada yang namanya, saya sering dengar nih Pak, istilah jaringan dalam. Itu kira-kira apakah mungkin Pak jaringan dalam itu bisa mematikan jaringan yang lain Pak? Itu harus dianalisa kayaknya. Harus dianalisa. Kayak yang di penelitian yang di ini nih, yang Air Transportation Network ini, itu dia beranggapan bahwa ada dia meneliti apakah bandara-bandara penghubung itu ada pengaruhnya atau kada jaringan. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya apakah jaringan dalam akan mematikan jaringan luar, misalnya kan
itu mungkin dalam satu kasus mungkin bisa terjadi, tapi mungkin dalam kasus lain bisa kada terjadi gitu nah. Ya kada. Iya Pak. Nah, jadi pasti akan beda-beda ngarannya sosialnya lah macam-macam lah. Kalau misalnya kita kalau pertemanan aja, kalau pertemanan misalnya kalian lakukan risetnya terhadap angkatan 2018 saja misalnya. Oh, yang terjadi ternyata pertemanan antar kalian tuh nggak mempermasalahkan masalah gender ternyata. Jadi ada hubungan antar pria dan wanita tetap berteman baik misalnya. Kemudian kalian lakukan lagi risetnya ke prodi lain misalnya. Oh, ternyata kada seperti itu di sini gitu nah. Jadi beda-beda ngarannya juga bidang sosial ini itu lebih kada eksak gitu lah. Jadi saya tidak bisa menjawab tadi apakah akan mematikan atau kada tahu lah saya. Itu tergantung kasusnya sepertinya. Yang lain silakan. Terima kasih Pak. Ya. Menjawab pertanyaan. Ya. Nah ini kita perkuliahan ini kita coba belajar bersama lah. Kalau informasinya dari saya saja, nanti ilmunya atau ilmunya akan sedikit gitu. Nah, tapi kalau kita bareng-bareng, kita jadi ada varian-varian informasi gitu. Nah, apalagi kan ini tentang sosial, jadi kita orang komputer tapi hendak memakai data sosial gitu lah. Sering kan lah. Jadi orang komputer ini bisa memakai data siapapun gitu lah. Jadi kalau misalnya kakak kelas kalian kan orang komputer padahal, tapi risetnya tentang penyakit tanaman gitu lah. Jadi macam-macam. Jadi kita implementasinya bisa ke berbagai bidang gitu nah. Ada kemungkinan nggak, ini diskusi aja lah, ada kemungkinan nggak social network analysis ini bisa kita arahkan misalnya ke penyebaran virus COVID misalnya. Jadi misalnya si A berteman dengan siapa gitulah. Kemudian siapa yang saya tahu lah kayak apalah, apakah masalah pertemanan kah atau masalah di transportasi kah, tapi ada hubungannya dengan penyebaran virus COVID kah gitulah. Nah, mungkin bisa kalian cari, jadi keywordnya social network analysis spasi COVID-19 misalnya. Nah, mungkin ada tuh, pasti orang nyari itu. Karena apa yang kita pikirkan ini kadang pasti sudah dilakukan orang biasanya. Oke? Jadi jangan hanya bandara, karena saya tadi contohnya bandara lah. Jangan hanya jaringan komputer, jangan hanya pertemanan, tapi kalian coba cari-cari yang bidang-bidang lain gitu nah. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk tadi satunya Pak, apakah misalnya kalau misalnya cakupannya untuk angkatan Ilkom aja kah Pak, atau bisa campur ke hima gitu Pak? Oh, tergantung kalian lah. Jadi kasusnya ingin seperti apa lah. Memang kita itu paling gampang mempersempit ruang penelitian gitulah. Jadi kalau misalnya hendak melakukan apa misalnya, contohnya kamu hendak melakukan apa? Saya ingin melakukan cek pertemanan di antara angkatan Ilkom aja Pak. Oh, bisa gitulah. Misalnya angkatan 2018 aja bisa. Contohnya aja nih, contohnya kita ada angkatan sampai 2020 sampai 2000 yang aktif sekarang mungkin 2016-an gitu lah. Nah, itu bisa kan, itu sudah jadi 16, 17, 18, 19, 20 sudah jadi 5 kasus kan gitu nah. Jadi berbagi kalian, jangan jadi yang kelompok 1 misalnya angkatan 2018, kelompok 2 misalnya angkatan 2019, kelompok 3 angkatan 2020 kalian sebar angketnya gitu, bisa gitulah. Jadi kan kita dapat informasi. Kemudian satu lagi misalnya yang seluruh Ilkom gitu nah. Jadi dia kadang melihat angkatan gitu nah. Itu satu gitu nah. Jadi
kita ingin melihat dari berbagai sisi lah. Jadi tolong kalian, karena didiskusikan, saya sudah pakai angkatan 2018 aja nih gitu lah, yang lain jangan gitu nah. Atau misalnya saya sudah 2019 aja, yang lain jangan. Atau satu lagi, saya seluruh angkatan di Ilkom misalnya, yang lain artinya jangan gitu nah. Nah itu bisa. Kemudian saya misalnya hendak ke farmasi aja misalnya, nah itu bisa. Atau misalnya saya ke sefakultas gitu, bisa juga. Jadi kita dapat informasi dari yang fakultas ke prodi sampai ke angkatan. Nah itulah. Atau yang hima misalnya, di hima itu kan banyak tuh. Hima itu misalnya kalian jangan yang kalian cari itu selain nama temannya juga jangan nama prodinya misalnya, tapi nama seksinya misalnya, nama bidangnya misalnya, itu bisa juga. Di BEM misalnya seperti apa gitulah. Atau di BEM khusus berdasarkan nama bidangnya juga, atau berdasarkan nama prodi atau fakultas, itu bisa juga gitulah. Jadi karena bisa terlihat informasinya. Tapi kalian jangan takut salah lah, ambil aja itunya, datanya dengan cara kalian, nanti kita laporkan, kita lihat datanya, nanti kita bahas sama-sama. Ada pertanyaan lain silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Ya ini kita bawa santai aja lah, karena nih kita lagi mencari data-data di bidang sosial gitu lah. Kalau sudah ada datanya kita coba kita olah gitu lah. Paling kadang kita mau olah grafik gitu nah. Mau olah grafik, kalau di buku itu ada macam-macam grafik yang bisa diolah lah. Nah nanti kita coba membuat seperti itu. Dari data itu mungkin nanti ada ketahuan nanti, oh siapa yang paling populer misalnya, bisa nanti terlihat dari situ nanti. Oke, ada pertanyaan silakan. Atau kalau kalian sering tadi yang nggak hanya di Ilkom, bisa juga di organisasi lah, misalnya di organisasi keagamaan kah, tapi masih di area kita gitulah, atau organisasi olahraga kah, nah itu bisa juga. Tapi masih di area Unlam misalnya, itu bisa. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ada? Tidak ada? Nanti rekamannya saya share di e-learning lah. Ini ada rekamannya. Jadi kalau hendak sambil dilihat lagi bisa kalian tonton. Oke? Kalau dari saya sekian. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri lah. Nanti minggu depan kita bahas inilah. Bisa kalian pertama kalian buat laporannya. Kalau yang tadi yang tugas yang mandiri tadi itu cukup 1 lembar file Word. Kemudian kalau tugas yang satu tadi yang cari pertemanan tadi itu filenya file Excel lah kalian buat. Nanti kalian kumpul di e-learning. Kalau hasil analisisnya bisa kalian siapkan di slide kalah. Jadi nanti kalau yang mau presentasi bisa presentasi di presentasi online lah. Jadi teman-temannya bisa melihat. Itu kan hal lucu tuh, maksudnya nanti ada informasi lucu menurut kalian gitu lah, atau informasi unik gitu dari data yang kalian dapatkan tadi. Nah itu yang kalian share ke kita di perkuliahan ini. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau begitu saya akhirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.